Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita kembali ke Pak Syarifuddin Suding yang bergabung bersama kami dari kantor DPP Partai Hanura. Pak Syarifuddin, ini kan terkesan ada ancaman mengenai kriminalisasi pimpinan KPK, ataupun kita lihat bagaimana para komisioner KPK juga tersandung kasus hukum. Kita katakan ada Antasari Azhar, Bibit Rianto seperti itu, dan juga terakhir adalah Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto. Apakah menurut Anda perlu adanya perlindungan ataupun semacam imunitas bagi para pimpinan KPK agar kemudian jika kasusnya tidak berkaitan dengan jabatannya pada saat di KPK, ini kemudian tidak dapat diungkit ataupun kebal hukum seperti itu? Ya, pertama saya tidak sepandangan ya dengan stigma adanya kriminalisasi itu ya. Artinya ketika memang proses hukum, due process of law yang dijalankan oleh institusi penegak hukum, tentang pimpinan KPK yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana, ini kan ada ruang yang bisa digunakan ya untuk menguji apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak terlibat dalam satu tindak pidana, ya apakah lewat proses pra peradilan karena itu sudah dibuka ruang oleh Mahkamah Konstitusi, itu bisa diuji, ataukah pada saat kasus dibawa ke pengadilan gitu loh. Nah, saya kira bahwa stigma-stigma tentang adanya kriminalisasi ini saya kira juga tidak perlu kita kembangkan terlalu jauh. Artinya ya ketika memang tidak ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pimpinan KPK ini, lalu kemudian institusi penegak hukum melakukan suatu proses penyidikan, itu baru dianggap kriminal. Tapi ketika ada suatu peristiwa, rangkaian peristiwa pidana terjadi dan itu melibatkan para pimpinan, saya kira itu bukan dalam konteks kriminalisasi. Itu satu. Yang kedua, saya tidak setuju ketika misalnya ada suatu hak imunitas yang melekat ya, karena equality before the law itu harus semua orang sama di hadapan hukum, ya kan begitu. Artinya ketika seseorang ya jangankan ketika misalnya pimpinan KPK meminta imunitas, ya bisa-bisa juga kepolisian juga meminta hak imunitas, bisa-bisa juga kejaksaan meminta hak imunitas, hakim juga meminta hak imunitas. Nah, di mana asas equality before the law itu, kan begitu. Nah, sementara dalam undang-undang kita, konstitusi kita mengamanatkan itu bahwa semua orang sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Oke, Pak Syarifuddin, tapi kemudian ada juga kekhawatiran ataupun mungkin stigma bagaimana kemudian bahwa celah-celah mungkin indikasi-indikasi di luar pada saat komisioner KPK menjabat, di luar sebelum kemudian menjabat sebagai komisioner, ini menjadikan celah bagi para lawan dari KPK, kita katakan kekuatan. Nah, inilah sebenarnya seperti itu. Inilah sebenarnya tugas dari para pansel KPK. Jangan meloloskan orang yang memang punya potensi terhadap persoalan hukum di belakang di kemudian hari gitu kan. Itu tugas dari pansel. Nah, sehingga saya katakan bahwa pansel KPK ini betul-betul ya melakukan suatu pola rekrutmen yang betul-betul yang artinya orang yang diloloskan ini hampir sama semua gitu loh. Karena kalau kita berharap di lembaga di DPR untuk lakukan uji kepatutan dan kelayakan, saya kira memang kita semua tahu bahwa itu adalah penuh dengan di DPR itu adalah lembaga politik kan begitu. Tapi kita berharap bahwa 10 orang yang diloloskan oleh pansel nantinya atau 8 yang diloloskan ini karena 2 sudah lolos adalah orang yang sama dari sisi integritas, kapabilitas, rekam jejak dan sebagainya. Artinya siapapun yang dipilih oleh kawan-kawan di DPR itu sama saja gitu loh. Oke, baik, kita ke Bu Eni. Sehingga saya selalu berharap. Ya, silakan Pak. Ya, sehingga saya selalu berharap bahwa pansel KPK ini betul-betul menghasilkan calon pimpinan KPK yang betul-betul kita bisa harapkan tanpa ada suatu celah gitu loh. Sehingga ya apakah terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa orang yang diloloskan ini adalah orang yang setengah dewa yang betul-betul dari rekam jejaknya itu betul-betul baik gitu loh. Oke, baik, kita ke Bu Eni sebagai panselnya seperti itu. Bu Eni, ini dikatakan pimpinan KPK nantinya jangan sampai memiliki beban hukum pada saat menjadi pimpinan KPK sehingga kemudian tidak ada celah sedikit pun yang dapat digunakan oleh lawan koruptor seperti itu. Baik, saya kira semua orang sepakat lah dengan apa yang disampaikan Pak Syarifuddin tadi ya, bahwa kita ingin KPK tetap kuat karena bagaimanapun juga kita tidak ingin korupsi itu rankingnya selalu tertinggi di dunia untuk Indonesia ya, sehingga kita juga harus mencari memang orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu 8 yang akan kita
yang mudah-mudahan kita akan menyampaikan ke Presiden mungkin lebih dari itu ya. Tetapi semua grade-nya dalam posisi yang sama. Artinya ini penelusuran rekam jejak dari para calon pasti. pimpinan KPK. Jadi gini, jadi begini, kami ini kan sudah umumkan. Sehingga ada waktu 14 hari bagi orang-orang terbaik ini untuk kami harapkan bisa segera mendaftarkan diri seperti itu, dan kami juga tidak pasif, kami juga akan sangat melakukan tindakan yang proaktif ya untuk mendorong, kemudian menghimbau kepada siapa saja yang memang concern pada hal itu. Kemudian kita lakukan proses untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, itu waktunya 1 bulan. Kita benar-benar juga proaktif untuk melakukan itu ya. Kemudian ada penelusuran nanti di situ, setelah proses assessment itu ada penelusuran. Penelusuran itu juga kita akan lakukan seefektif mungkin. Jadi kita ingin benar-benar orang yang bisa terpilih nanti adalah orang-orang yang memang tidak ada persoalan lagi terhadap integritas. Oke. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi untuk mengetahui siapa kemudian pimpinan KPK yang akan memimpin KPK, tentu kemudian harus berkoordinasi dan juga mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh KPK. Apakah kemudian dari Pansel sendiri akan berkoordinasi seperti apa dengan KPK? Ya, jadi bagaimanapun juga orang ketika akan mencalonkan diri pasti dia harus memahami bagaimana ketugasan dari KPK itu sendiri, bahwa tugas KPK itu memang tadi dikatakan oleh Mas Irman itu tidak pada proses hanya penindakan saja, tetapi dia harus paham betul bahwa tugas itu menyangkut mulai dari pencegahan kemudian sampai kepada pemberantasan penindakan seperti itu. Artinya jangan kita harus mengetahui pasang surut dan bagaimana operasi mekanisme di KPK sendiri. Jadi itu ada memang ketugasan kita pahami di situ bagaimana dia bisa bekerja secara terkoordinasi yang intensif dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Dan itu dalam penjelasan undang-undang kalau kita kembali semangatnya di situ harus ada kejelasan bagaimana kemudian pola koordinasi terhadap counterpart ya, counterpart existing. Itu adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Karena apa? Bagaimanapun juga ini adalah hal yang sangat diperlukan sekali dalam rangka mendorong semua penegak hukum ini juga melakukan hal yang sama di situ. Jadi supervisi termasuk di dalamnya. Jadi tugas-tugas semacam ini yang harus kemudian kita ingin tahu dari bagaimana calon-calon yang akan kita kemudian seleksi. Baik, Pak Irman, ini mengenai tadi disebutkan bagaimana agar pimpinan KPK ke depan tidak memiliki celah ataupun beban hukum sebagai pimpinan KPK, dan mengenai apa pentingnya imunitas, apakah kemudian harus diberlakukan untuk seorang pimpinan KPK agar tidak ada lagi. Tadi mungkin Pak Syarifudin tidak setuju mengenai stigma kriminalisasi pimpinan KPK seperti itu. Saya kira tidak ada memang kriminalisasi ya. Jadi jangan diulang-ulang juga itu, nanti publik semakin mengatakan itu kriminalisasi kan seperti itu. Kalau diulang-ulang orang bilang stigma. Jadi jangan seperti itu. Jadi ini proses sudah berjalan di pengadilan. Kalau memang tidak ada dia akan lepas atau bebas nanti kan seperti itu. Ada pra-peradilan seperti itu. Jadi intinya begini, tidak boleh kita memberikan kekebalan ya hanya karena kita emosi, yang hanya karena kawan kita di situ kan gitu. Itu biasanya seperti itu, karena saya berkawan sama Ibu Eni pimpinan lembaga negara, wah harus kasih imunitas seperti itu. Kalau bisa kita lihat dari kasus-kasus hukum yang poin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini efektif 2 tahun setelah Jokowi menjadi presiden. Gitu. Sehingga kita tidak tiap hari berdebat, ini maling, itu maling, itu maling. 15 tahun itu terus perdebatan kita. Kan seperti itu. Tidak ada kemajuan. Ya kan? Pak Irman, karena kalau kita lihat kasus hukum yang kemudian sedang menjerat pimpinan KPK ini kan mau tidak mau ini akan banyak atau tidak akan berpengaruh pada pemberantasan korupsi sendiri di Indonesia seperti itu. Berpengaruh positif atau negatif? Negatif. Karena bagaimana caranya Mbak bilang itu negatif? Bagaimana caranya Mbak mengambil kesimpulan negatif? Sampai kemudian Presiden harus mengeluarkan perpu karena ada pimpinan yang kosong seperti itu. Artinya untuk mencegah itu bukan negatif, itu soal lain itu. Itu memang harus seperti itu. Kemudian apakah hal itu bisa diantisipasi dengan kemudian Pansel memilih pimpinan KPK yang memang tadi dikatakan bebas dari celah untuk kemudian digunakan oleh lawan seperti itu? Siapa lawannya sebenarnya? Kan ini kan korupsi ini seperti penyakit, ini harus diobati ini. Jadi orang sakit itu bukan lawan. Itu subjek yang harus kita obati, itulah fungsi negara, itu yang harus kita pikirkan. Kan seperti itu. Jadi ini kan kita berbicara ada Pak Syarifudin Suding, anggota DPR, ada beliau dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bicara antara penjahat dan bukan penjahat di situ. Kita berbicara dalam konteks besar KPK nanti ini bagaimana, polisi nanti ini bagaimana, dan lain sebagainya ini bagaimana. Agar pemerintahan Jokowi ini 5 tahun ke depan, sudah kita tidak berdebat lagi di sini tentang korupsi dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Nah, baik. Ya, baik Pak Irman dan juga Bu Eni, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.